Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang penggunaan Google Drive ya. Nah, kita tahu saat ini eranya adalah era online, jadi apa-apa menggunakan segalanya menggunakan online. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada Drive. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk ke akun Drive kita dulu. Drive ini adalah akun dari Google ya. Teman-teman harus punya akun dari Google dulu agar bisa masuk ke fitur Drive yang ada di Google. Oke. Ini kebetulan saya akan masuk ke fitur Drive dulu. Kita buka di sini ya, di Google App ini biasanya sudah ada. Ketika kita sudah login menggunakan akun kita, kemudian kita tinggal pilih menu Drive ini untuk masuk ke menu penyimpanan ya, atau Google Drive. Oke, kita klik saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam fitur Google Drive yang ada di aplikasi ini ya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di Google Drive. Yang pertama adalah fitur untuk penyimpanan file. Oke. Nah, Google Drive ini sendiri mempunyai fitur yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file penting kita. Jadi istilahnya adalah untuk kita tidak perlu membawa flash disk kemana-mana. Kita cukup menyimpan dalam Google Drive ini. Nanti ketika kita membutuhkan file itu, kita tinggal buka akun kita, kemudian kita bisa download file yang ada di situ. Itu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menyimpan atau memasukkan atau mengupload file di sini? Sangat mudah caranya. Di sini ada klik tombol baru ya. Nah, kita tinggal klik saja di sini. Nah, nanti teman-teman bisa mengupload ya. Di sini ada bisa upload file, kemudian bisa upload folder, atau teman-teman bisa membuat folder. Kemudian di sini juga ada menu fitur lain, yaitu ada Google Dokumen, kemudian ada Google Spreadsheet, ada Google Slide. Nah, tiga menu ini sama seperti kalau kita menggunakan fitur Microsoft Office, yaitu ada Office Word, Office Excel, kemudian ada Office PowerPoint ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya terkait bagaimana cara kita penggunaan terkait Google Dokumen, Google Spreadsheet, atau Google Slide ini. Kemudian selain itu ada fitur Google Formulir atau Google Form. Nah, fitur ini sangat membantu kita ya apabila kita ingin membuat misalnya seperti form registrasi, atau misalnya untuk survei, atau kita ingin membuat kuis atau soal-soal ujian, itu bisa menggunakan fitur di sini. Selain itu ada juga fitur-fitur lain, yaitu ada Google Gambar, Google Map, kemudian Google Site, ada Google Jamboard, kemudian ada script Google Apps. Nah, itu seperti itu. Banyak sekali fiturnya. Umumnya yang sering kita gunakan adalah 4 fitur ini ya. Ada Google Form, kemudian ada juga Google Slide, ada Spreadsheet atau Excel, dan dokumen. Itu seperti itu. Nah, untuk cara menguploadnya, yaitu yang pertama adalah kita bisa klik upload file sini. Nah, nanti di sini kita tinggal cari file mana yang akan kita upload. Ini misalnya saya sudah menyiapkan filenya di bagian download ya. Nah, ini seperti ini. Ada banyak file. Jadi untuk fitur penyimpanannya ini dia bisa menyimpan berbagai macam file ya. Misalnya seperti file foto, video, dokumen pun juga bisa, yaitu ada Excel, PowerPoint, kemudian ada Word, sama ada PDF juga bisa. Nah, untuk kapasitasnya yaitu bisa free ya, dari Google itu menyediakan free 15 GB. Nah, di sini apabila teman-teman masih merasa kurang, teman-teman bisa membelinya di Google atau langganan ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita akan langganan, di sini ada 3 pilihan dari Google. Yang pertama adalah 100 GB, ada 200 GB, kemudian ada juga 2 TB. Tentunya ada harga masing-masing yang ditawarkan dan fitur-fiturnya itu seperti itu. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Apabila teman-teman cukup dengan yang gratisan 15 GB ya, saya sarankan yang biasa saja. Tapi kalau misalnya teman-teman membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, ya teman-teman bisa langganan. Ini untuk per bulan, ada yang per tahunnya juga, seperti itu. Lebih murah kalau per tahun ya daripada per bulan, itu seperti itu. Kembali lagi ke fitur sini. Nah, untuk cara uploadnya sangat mudah. Dalam kita menyimpan file, ini kita bisa tadi klik yang baru, kemudian kita upload file, bisa upload folder, atau kita bisa langsung drag atau tarik file tersebut ke dalam Google ini ya, ke dalam Google Drive ini. Saya contohkan yang lebih mudah saja. Misalnya teman-teman punya beberapa file, kita coba lewat sini ya. Pertama, kita upload file dulu. Kita cari di download tadi. Nah, ini ada file, saya punya file macam-macam. Ada file Word, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada juga file gambar, JPEG, ada file PDF, ada juga Excel dan video. Nah, ini semua akan saya coba.
Caranya sangat mudah, kita bisa klik salah satu di sini, kemudian kita open. Nah, dia nanti akan proses mengupload. Nah, ketika uploadnya selesai akan ada tanda seperti ini, bahwa upload sudah selesai ya, ada tanda centang. Kemudian kalau misalnya belum, nanti dia masih proses berputar, seperti itu. Ini sudah terupload di sini untuk file Word-nya. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik tutup. Nah, seperti itu, sangat mudah. Kemudian kita coba upload lagi. Misalnya kita upload file yang PowerPoint, oke, kita upload, open. Nah, dia akan proses mengupload. Nanti di sini ada lingkaran yang dia akan berputar. Untuk kecepatan upload tergantung dari koneksinya masing-masing. Nah, sudah masuk ya. Upload selesai. Nanti di sini sudah masuk filenya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita kalau misalnya kita ingin langsung menarik atau mendrag aplikasinya? Kita tinggal masuk ke folder yang ada filenya tadi. Tadi kita sudah coba untuk mengupload yang Word sama yang PowerPoint. Nah, sekarang kita akan mencoba mengupload yang Excel. Nah, caranya sangat mudah. Ini tinggal kita klik aja di sini, kemudian kita tahan klik kanan. Kita tahan klik kiri ya. Kemudian kita tarik, kita masukkan ke Google atau ke aplikasi Google-nya ya. Ini kita tarik ke sini. Nah, kemudian kita geser ke sini. Di sini akan muncul tulisan lepas file untuk langsung diupload ke Drive. Oke, kita lepas aja kliknya tadi, yang klik kiri tadi ya. Klik. Nah, dia otomatis akan mengupload seperti itu. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kita langsung upload tidak satu-satu tapi beberapa file langsung kita upload? Bisa. Nah, caranya adalah sangat mudah. Ini kita coba akan upload PDF sama gambar ya. Ini kita klik sini, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian kita klik lagi di sebelahnya. Klik. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya yang akan kita upload. Nah, ini kita klik kiri, tahan ya, kemudian kita tarik ke sini dua file tadi, kita masukkan ke Google. Nah, seperti ini ada dua file ya, ada angka 2 di situ, berarti artinya adalah ada dua file yang akan kita upload ke drive kita. Klik lepas saja. Nah, dia akan proses. Kita tunggu prosesnya satu persatu sampai nanti dia ada muncul tanda centang hijau, berarti artinya dia sudah selesai diupload. Nah, oke, satu sudah masuk. Nah, oke, tiga-tiganya sudah masuk ya. Oke, di sini. Nah, seperti itu caranya. Sangat mudah. Nah, ini kemudian video. Nah, kita akan mencoba mengupload video. Jadi kan ini bisa untuk berbagai macam file ya. Kita tarik saja video ini tadi, atau coba kita lewat sini saja ya. Kita lewat yang ini tadi. Baru kemudian kita upload file. Nah, di sini saya akan coba video. Ini ada bentuk video ya. Open. Dia akan proses mengupload sampai selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah masuk ya untuk filenya. Ini saya coba sudah mengupload beberapa file yang bisa disimpan, yaitu ada video, kemudian ada juga Excel, Word, kemudian slide PowerPoint, ada PDF, ada juga ya gambar. Itu seperti itu. Nah, kemudian selain bisa untuk mengupload dan menyimpan file, Google ini sendiri juga punya fitur lagi, yaitu adalah sharing file atau berbagi file. Nah, file-file yang ada di sini itu bisa kita bagikan ke teman-teman kita. Nah, caranya sangat mudah, yaitu adalah dengan kita tinggal klik di file yang akan kita bagikan tadi, seperti ini. Bebas ya, di mana aja bisa. Misalnya kita klik di sini ya, kemudian kita klik. Nah, di sini ada pilihan, banyak sekali pilihan. Ada pratinjau, kemudian misalnya buka bisa dengan Google Spreadsheet. Nah, untuk file Excel sendiri bisa dibuka dengan Google Spreadsheet. Misalnya filenya dalam bentuk PDF bisa dibuka dalam Google Word atau langsung dalam bentuk PDF ya, seperti itu. Kita bisa klik bagikan untuk share, atau kita bisa mendapatkan link untuk teman-teman bisa download. Misalnya kita ingin membagikan link, membagikan file ini, kita tinggal klik aja dapatkan link. Nah, di sini ada salin link ya. Nah, ini untuk link ini, ketika kita ingin membagikan, jangan lupa kita harus mengatur restriksinya. Nah, di sini apakah dibatasi atau apakah siapa saja bisa memiliki linknya. Nah, ketika ini kita klik dibatasi, orang yang mempunyai link ini itu dia bisa mendownload tapi harus dengan persetujuan dari kita. Nah, itu yang akan apabila file tersebut bersifat privasi ya, atau pribadi yang hanya beberapa orang tertentu yang boleh mendownload, itu bisa kita batasi. Tapi kalau misalnya file itu untuk di-download untuk umum, maka kita tinggal klik saja siapa saja yang memiliki link ini. Nah, nanti otomatis link ini ketika kita download itu kita tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada
yang mempunyai file tersebut. Jadi ketika kita klik, kita akan langsung mendapat filenya itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah atur, apabila kita ingin coba di sini nanti ada menu juga ya. Siapa saja yang memiliki link tadi, ada menu akses untuk melihat. Kita bisa untuk melihat saja, kita bisa memberikan komentar atau kita bisa mengedit. Nah, ini tergantung dari yang mempunyai link tersebut, apakah memberikan akses untuk editor atau memberikan komentar atau hanya untuk melihat saja, atau dalam artian hanya ingin mendownload tidak bisa mengeditnya. Itu seperti itu. Kalau sudah selesai, tinggal kita salin linknya, kemudian kita bagikan ke teman-teman kita yang akan kita kasih file tersebut. Itu seperti itu, sangat mudah ya. Ini juga bisa dilakukan untuk beberapa file lainnya ya, sama bisa untuk file gambar juga ada di sini. Kemudian ada juga yang file PDF juga ada didapatkan link ya untuk situ. Nah, ada juga fitur bagikan. Nah, untuk fitur bagikan ini nanti kita bisa share langsung ke orang-orang tertentu. Jadi kita tinggal masukkan alamat emailnya siapa yang ingin kita masukkan. Nah, kemudian nanti dia akan mengirimkan file tersebut ke orang tersebut, gitu seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya fiturnya dengan berbagi link tadi ya, atau share link tadi, cuma bedanya kalau ini kita akan mengirimkan langsung link tersebut ke alamat email. Tapi kalau yang sharing tadi atau berbagi link tadi itu semua orang itu bisa kita share link tersebut atau file tersebut tanpa kita mengirimnya. Yang penting mereka punya link itu, jadi mereka bisa mendownloadnya. Itu seperti itu, sangat mudah ya. Nah, kemudian fitur-fitur yang lainnya adalah yaitu fitur edit file. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di Google Drive sendiri ada menu ini ya, Google Dokumen, Spreadsheet, Google Slide. Nah, ini bisa kita file-file tadi ini, 3 file ini kita bisa ngedit di aplikasi ini. Untuk Excel kita bisa masuk ke Google Spreadsheet, untuk yang Word kita bisa masuk ke Google Dokumen, untuk yang PowerPoint kita bisa masuk ke Google Slide. Contohnya adalah kita buka yang PowerPoint ya. Ini tinggal kita klik 2 kali saja, akan memuat Google Slide di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk ya untuk beberapa slide tadi. Nah, ini fiturnya sama sebenarnya dengan yang ada di PowerPoint, cuma memang untuk yang ada di sini tidak selengkap yang ada di PowerPoint ya. Nah, cuma namanya juga untuk sementara, untuk editing sementara, jadi fitur-fiturnya memang tidak selengkap yang ada di PowerPoint, tapi saya rasa sudah cukup. Misalnya untuk kita sebelum presentasi, misalnya ada kekeliruan atau ada yang ingin ditambahkan, itu bisa kita langsung edit di sini. Ini teman-teman bisa menambahkan siapa, atau misalnya ada editor atau ada yang perlu diedit, bisa ditambahkan di sini ya. Termasuk ini juga sama, itu seperti itu. Nah, ini seperti itu untuk contohnya. Nanti di sini ada banyak fitur, ada macam-macam ya. Di sini nanti akan saya jelaskan pada video yang selanjutnya terkait bagaimana cara kita penggunaan Google Slide ya. Itu seperti itu. Nah, sama dengan Word juga, ketika kita klik yang Word, ini juga akan muncul fitur seperti Microsoft Office ya. Walaupun memang tidak selengkap Office, tapi paling tidak bisa membantu kita apabila kita ada yang perlu diedit di file tersebut ya. Ini misalnya seperti ini. Ada fiturnya sama di sini. Ada untuk font, kemudian untuk ukuran huruf, tebal, miring, atau garis bawah ya. Kemudian ada juga yang untuk paragraf juga ada di sini. Nah, itu semuanya ada. File edit ada, kemudian tampilan sisipkan gambar juga bisa, hampir sama ya. Header footer juga sama ada. Daftar isi juga ada. Nah, itu seperti itu. Fiturnya hampir sama. Excel pun juga sama. Formnya dalam bentuk form Excel ya, ada banyak kolom-kolom. Nah, ini seperti ini. Nah, kolomnya sama dengan Excel, hampir sama persis. Oke. Nah, nanti untuk fiturnya sama, tidak beda jauh ya. Itu seperti itu, kita tinggal mengisi di sini. Untuk rumusnya juga sama, misalnya kita ingin memasukkan rumus juga ada sama semua, seperti itu. Oke. Selanjutnya file di sini ya, Google Drive ini yang terakhir adalah bisa juga untuk membuat backup file ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan HP, itu otomatis pasti ada menu backup ya. Jadi kita bisa membackup data-data yang ada di HP kita itu masuk ke dalam Google Drive ini. Nah, itu seperti itu. Jadi di Google Drive sendiri ada menu backup. Itu nanti akan otomatis, bisa kita buat otomatis ketika di HP untuk membackup file-file yang ada di HP atau yang ada di komputer kita masuk ke dalam Google Drive ini. Tapi
Untuk jumlahnya memang tidak terbatas ya, karena Google Drive sendiri memang dia punya kapasitas 15 GB. Jadi nanti apa file-file apa yang perlu kita backup ya kita backup aja di Google Drive. Tapi kalau misalnya memang tidak memerlukan di backup atau bisa kita backup menggunakan hard disk ya kita umumnya menggunakan hard disk saja, lebih praktis ya, seperti itu. Nah itu di sini ada info untuk detail drive saya, kemudian ada aktivitasnya apa saja ini yang ada di sini ya. Saya sudah mengupload, itu sudah ada aktivitasnya di sini. Ini untuk mengetahui tampilannya, apakah kita mau dalam bentuk daftar seperti ini atau mau dibuat dalam bentuk kolom-kolom satu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur ya, ada menu komputer. Kemudian ada dibagikan dengan saya. Jadi misalnya ada orang yang ingin membagikan filenya dengan saya, nanti dia akan masuk di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa file yang dibagikan ke saya, misalnya ada CV pembicara. Contohnya ini dari teman saya memberikan link atau kepada saya ya, seperti kayak tadi dalam bentuk misalnya kita buat dalam bentuk ini ya. Jadi ketika kita ingin membagikan, kita bagikan seperti ini. Nah, nanti di tempat kita itu akan munculnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa buka video-video ini dari teman-teman saya, karena teman-teman saya sudah membagikan foldernya ke saya langsung. Jadi saya bisa buka seperti itu. Kemudian untuk file-file terbaru yang masuk, jadi ini ada file yang diupload hari ini ada masuk, kemudian ada yang kemarin atau awal tahun yang lalu seperti itu. Nah, untuk yang berbintang ini adalah untuk file-file yang kita rasa sangat penting ya, agar kita lebih mudah untuk mencarinya. Jadi kadang mungkin di sini kita punya banyak file yang bercampur-campur. Nah, mungkin untuk mencarinya biar lebih mudah, kita bisa membuat di sini dengan tanda bintang. Ini kita klik, kemudian kita tambahkan bintang di sini, klik. Seperti ini, contoh ini juga saya tambahkan bintang. Nah, ketika kita nanti masuk ke Google Drive, kita tidak usah susah-susah mencari file tersebut. Kita cukup tinggal klik berbintang. Nah, dia akan ada di sini otomatis ya. Untuk mempermudah kita mencari filenya itu ya, seperti itu. Jadi apabila teman-teman ketika sudah membuat pekerjaan lewat Google Drive, kemudian biar lebih cepat untuk mengakses, tinggal diklik bintang tadi, kemudian dia akan muncul di file berbintang ini. Lebih mudah ya. Sampah, apabila kita punya file-file yang sudah tidak digunakan, bisa kita buang di sini. Nanti otomatis akan terhapus setelah 30 hari, atau misalnya kita langsung mau ingin hapus, kita tinggal klik kosongkan sampah. Seperti ini, nanti dia akan terhapus untuk selamanya. Seperti itu. Oke, sangat mudah ya untuk penggunaannya. Ini ada beberapa fitur lagi, misalnya kita klik kanan, ini ya, erat tinjau untuk kita misalnya ingin melihat file tersebut. Nah, seperti ini. Kita ingin menonton file tersebut, itu bisa kita lihat seperti itu. Atau misalnya kita next berikutnya untuk kita ingin melihat file yang tadi ya. Nah, ini seperti ini. Ini hanya untuk melihat saja, tidak bisa untuk mengedit. Kalau misalnya kita ingin mengedit ya kita harus masuk dengan ke Google Spreadsheet-nya, itu seperti itu. Sama seperti yang lainnya. Itu juga sama. Kita hanya ingin bisa melihat ya, kita lihat saja sekilas saja. Ketika ada yang perlu diedit, kita tinggal klik Google Dokumen aja. Itu seperti itu. Oke. Kemudian ada juga tambahkan lokasi file, tampilkan lokasi file. Misalnya kita bingung nyarinya, nanti dia akan muncul lokasi filenya di mana sih. Nah, oh ternyata di sini. Apabila kita menyimpannya kita tidak tahu di folder mana, nah itu kita tinggal tampilkan ya, itu seperti itu. Kemudian ada juga pindahkan ke. Nah, untuk pindahkan ke ini, apabila kita ingin move ini ke folder ya, misalnya kita punya banyak folder, misalnya saya ingin pindahkan ke folder ini, tinggal saya klik aja. Ini saya mau pindahkan ke sini, nanti dia akan terpindah. Nah, ini nanti yang di luar ini dia akan masuk ke dalam file AutoCAD ini ya. Saya coba dicek. Nah, dia sudah masuk di sini ya. Sama halnya ketika kita ingin pindahkan keluar, tinggal kita klik pindahkan, dia nanti akan keluar. Nah, misalnya kita file ke sini keluar sini, nah itu nanti tinggal kita pindahkan saja. Itu seperti itu. Bisa juga ini nanti kita keluarkan dengan cara di drag ya, kita tarik sini, kemudian kita masukkan ke drive. Kita klik di drive saja, nanti otomatis dia akan keluar. Nah, itu seperti itu. Sama kalau kita mau masukkan, tinggal kita klik sini, kita masukkan ke sini juga sudah bisa. Itu seperti itu. Untuk menghapus bintang, kalau misalnya kita sudah tidak memerlukan file itu lagi, untuk merename atau mengganti nama bisa dengan fitur ini. Ini nama bisa kita ganti ya, kita bisa edit seperti itu fiturnya. Kemudian juga bisa kita melihat detail dari filenya tersebut, bentuknya Excel, drive saya, masuknya kapan, itu seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat
membuat salinan atau kopinya ya. Misalnya seperti ini, kita buat copy. Nah, di sini ada salinan daftar dari seminar tadi ya. Ada 2 file untuk misalnya kita ingin membuat kopiannya, itu seperti itu. Kalau kita mau hapus, bisa kita tinggal klik di sini, hapus, atau misalnya bisa kita klik langsung lewat keyboard, itu juga bisa. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada juga file download apabila kita ingin mendownload lagi file yang ada di sini tadi yang sudah kita upload, kemudian kita download, itu juga bisa di sini. Atau misalnya yang dibagikan oleh teman saya tadi, video ini misalnya ada video ini, misalnya kita ingin download, kita tinggal klik download, otomatis dia akan mendownload file tersebut. Itu seperti itu. Oke, baik, itu yang bisa saya jelaskan terkait fitur-fitur yang ada di Google Drive. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara kita penggunaan fitur yang ada di Google Drive sendiri ya. Sangat mudah sebenarnya fitur ini, bisa untuk menyimpan file, kemudian untuk sharing file, kemudian untuk mengediting file, sama yang terakhir adalah untuk membackup file. Oke, seperti itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.